Haduh, pas banget jam segini lagi jam rawan lapar bos. Ini malah duluan pamer makan. Tapi kalau pamer makannya dari hasil olahan sendiri dan bisa mengundang cuan banyak, nggak salah kok. Makanya nih, Bella Diandra yang biasanya sibuk jadi model iklan, kali ini bela-belain datang ke Jagakarsa, Jakarta Selatan demi bisa bikin roti Korea potato cheese bread yang lagi viral. Apalagi modal kemitraannya nggak bikin kantong jebol. Halo buat siapapun yang pengen punya bisnis, kita lagi dari kantor kemitraan usaha kuliner. Penasaran ada apa aja? Tetap di Cuan Bos! Nah, bahan bakunya semuanya udah lengkap. Chefnya tolong dibantu ya. Kak Bella, enjoy masaknya. Praktiknya jangan ragu-ragu kalau mau nanya-nanya. Oke, kita tinggal ya. Enjoy ya. Bos, ini baru beneran bimbingan buat para mitra baru. Hal seperti ini penting banget ya, agar kualitas produknya sesuai standar. Semua tahap produksi harus kita perhatikan dengan baik, bos. Jangan sampai udah keluar modal, hasilnya malah menurun dan mengecewakan pembeli. Jangan ya, bos ya. Di negara asalnya, Korea, potato cheese bread ini merupakan street food. Seperti namanya, roti mulur ini tentu saja berbahan dasar kentang dengan adonan kulit luarnya yang terbuat dari tepung, susu full cream, dan margarin. Nah, yang bikin tempting tuh ini bos, keju mozzarellanya. Melting abis ya, jadi bikin kepengen kan bos? FYI nih bos, potato cheese bread ini ada 9 varian rasa ya, baik yang manis ataupun yang asin. Katanya nih, yang paling laris tuh varian dengan topping abon mayo saus. Harganya di kisaran 15 sampai 20 ribuan. Nah, kalau makin banyak yang laku terjual, otomatis makin nambah cuannya dong. Ayo nih, enak banget loh. Masa sih? Iya, nggak percaya nih. Coba makan ya? deh. Boleh. Enak kan? Wah, enak bos katanya. Wah mantap nih, aku bisa langsung jualan. Udah lulus nih aku. Bisa action langsung jualan aja. Oke. Tapi bukan cuma itu yang bikin semangat bos. Usaha ini modalnya bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya loh. Mulai dari 3 jutaan aja udah bisa jualan. Kita adalah perusahaan yang dimana ya menjadi wadah dan juga menjadi penyedia usaha untuk masyarakat seluruh Indonesia, yang dimana bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis dengan modal minimalis, untungnya fantastis bisa di kita. Nggak hanya itu aja bos, sistem kemitraannya tidak ada kewajiban untuk bagi hasil ataupun membayar royalti. Jadi full keuntungan untuk mitranya. Mantap! Buat yang belum pede berjualan, nggak usah worry bos. Di sini Bang Abdul akan memberikan pelatihan untuk mitranya yang baru bergabung. Nggak hanya pelatihan produksi, tapi juga pelatihan pemasarannya bos. Pelatihan pemasaran ya untuk promosi, kita tentunya menyediakan yang namanya fasilitas untuk yang namanya konsultasi langsung dengan konsultannya, atau kita ada yang namanya materi Zoominar seminggu sekali. Itu kita ajarin bagaimana strategi marketing, strategi promosi ya, dan juga cara pemasarannya, cara manage produknya gitu. Dan selain itu kita juga berusaha sebagai pusat untuk memviralkan di sosial media produk-produk yang kita memang mitrakan seperti itu. Yang di luar kota, don't worry ya, bisa juga pelatihannya dilakukan secara online kok. Perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan ini memang menghususkan usaha di bidang kuliner bos. Mitranya banyak diminati dari berbagai kalangan. Dulu itu market kita rata-rata ibu-ibu ataupun rata-rata korban PHK dan karyawan. Tapi menariknya dia sejak tahun 2022 ini uniknya Gen Z dan juga generasi milenial, anak-anak muda sudah mulai suka untuk berbisnis gitu. Bahkan banyak nih ada orang tua yang mendukung anaknya untuk berbisnis, atau memang dia sama teman-temannya nih joinan untuk buka bisnis bareng-bareng.
Untuk menggait para calon mitra, tim marketing Bang Abdul memanfaatkan media sosial dan live seperti ini bos, agar target pasar mitranya lebih banyak yang terjaring. Nah, jadi gini, Kak Bella, ini adalah tempat outlet kita nih ya, kemitraan usaha UMKM kita ya, dan ini adalah lokasi yang tepat juga. Jadi saya pengen kasih tahu ke Kak Bella, lokasi yang tepat tuh kayak gimana sih? Wow. Nah, ini salah satu lokasi yang tepat dekat perkantoran. Dan nggak hanya nyari lokasi yang tepat, tapi kita juga bikin viral outlet kita. Nah, sekarang Kak Bella, saya mau tantang jualan The Potatis Korean Bread langsung. Berani nggak? Wow, aku ditantang. Yes. Siapa takut? Kita coba ya Pak ya. Jadi gini bos, kita itu berjualan gak secara langsung aja, tapi kita juga bisa ngundang pembeli melalui media sosial dengan cara kita nge-live dan kita menawarkan melalui kayak live streaming atau kita buat konten, hal-hal menarik yang bisa ngebuat anak-anak zaman now itu tertarik. Nah kayak gini contohnya, ya nggak? Iya nggak Kak? Iya Kak. Oh, menarik banget kan? Kalian kalau misalkan mau coba boleh banget langsung ke sini untuk icip-icip ya. Tuh, nih ini proses pembuatannya kayak gini guys. Tuh, lihat deh. Tuh kan bos, lagi-lagi nih kudu relevan dengan zaman. Teknologi udah makin canggih, cara jualannya juga harus disesuaikan agar jangkauan pemasarannya makin luas bos. Dan cuan yang datang juga terus bertambah. Kayak Sela nih, salah satu mitra dari Bang Abdul. Aku ngambil paket yang paling lengkap Kak, harganya 5,3 juta, udah dapet booth, meja dan peralatan lainnya, pokoknya udah lengkap semuanya. Jalan kira-kira udah 1 tahunan, omset awal-awal sih 10-20 pieces ya, cuma sekarang mungkin karena banyak yang tahu jadi bertambah terus, udah bisa lebih dari 50 pieces. Itu ada mitra kita daerah Subang namanya Kang Doli. Itu Masya Allah beliau buka ya, dari awalnya beliau tuh karyawan BUMN ya. Itu beliau akhirnya resign karena memang kena penyakit komplikasi saat itu. Akhirnya beliau bangkit. Beliau bingung tapi setelah itu mau ngapain. Akhirnya nemulah iklan kita ya. Akhirnya beliau dimodalin oleh temennya karena memang udah nggak punya uang lagi. Uangnya udah habis di rumah sakit gitu ya. Akhirnya beliau mau jualan, tadinya beliau malu mau jualan karena memang beliau statusnya tuh tadinya tinggi banget gitu. Dan banyak yang menganggap bahwa jualan gerobakan tuh kayaknya kurang gengsi, padahal enggak. Ingat, bukan gengsi dari segi looknya aja, tapi dompetnya tuh nggak bergengsi juga gitu ya. Akhirnya kita memotivasiin Kang Doli dan Masya Allah tabarakallah beliau omsetnya 2 minggu tuh 17 juta rupiah. Tuh bos, don't judge a book by its cover ya. Biarpun street food, ternyata cuannya good. Kuilah bos, gasken. Daripada sibuk ngejar gengsi, mending duitnya disuruh kerja sampai dompet penuh terisi. Menyala dompetku. Lumayan Kak, rame banget. Gimana Kak Bella jualannya hari ini? Oh Bapak, iya lumayan Pak. Rame banget sih Pak pembelinya. Iya cuman aku gimana ya, mungkin first time kali ya. Jadi aku takut untuk ngadain pembeli gimana kalau mereka komplain gitu. Oke, yang penting kuasain 3 hal Kak Dian. Apa tuh? Kuasai skill produknya, kuasai marketingnya, dan juga konsisten jualannya. Dan yang penting lagi, cuan bos!